Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kesaksian perempuan yang pernah mati suri dan diperlihatkan siksa kubur yang mengerikan. Di Indonesia, cerita mengenai mati suri bukanlah hal yang aneh, sebab sudah banyak orang yang menceritakan fenomena tersebut melalui televisi hingga platform media sosial. Fenomena mati suri biasanya sering dikaitkan dengan perjalanan spiritual orang yang mengalaminya. Terkadang berisi mengenai misteri hingga hal-hal yang tak biasa dinalar secara logika. Sementara itu, mati suri merupakan fenomena seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dalam waktu tertentu. Fenomena mati suri ini juga jarang terjadi. Namun, sebagian orang Indonesia percaya jika orang yang mengalami mati suri biasanya akan mendapatkan kelebihan setelahnya. Baru-baru ini, seorang wanita bernama Aslina juga mengalami mati suri. Wanita asal Bengkalis, Provinsi Riau tersebut bahkan menceritakan pengalaman mengerikannya saat mati suri. Aslina menceritakan bagaimana dia awalnya mati suri dan ia menyebutkan bahwa mati itu sangat sakit. Awalnya, Aslina merasakan dadanya sangat sesak dan ia merasakan sakit di mana sakitnya seperti ditusuk pedang, kemudian serasa seperti kulit binatang yang dikuliti hidup-hidup. Selanjutnya, Aslina menyebutkan bahwa saat itu kemudian pamannya mengajarkannya kalimat talbiyah dan mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu, ia merasakan ruhnya keluar dari jasadnya dan ia sempat melihat jasadnya hingga kemudian datang dua malaikat dan membawanya pergi. Kata Aslina, pada saat itu dia ingin bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal pada usia 55 tahun. Namun anehnya, saat itu dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya tersebut masih muda, berumur sekitar 17 tahun sampai 20 tahunan. Aslina mengaku bahwa dirinya sempat mengobrol dengan ayahnya. Waktu itu, ayahnya menangis dan bertanya tentang keberadaan Aslina. "Kenapa kamu di sini, Nak? Pulanglah. Di rumah tidak ada orang. Kasihan ibumu dan adik-adikmu," tanya ayahnya. "Tidak, Ayah. Janjiku sama Allah sudah sampai," jawab Aslina. Setelah itu, ayahnya kembali menangis dan kemudian terdiam lalu hilang, jelas Aslina. Kemudian, Aslina ditanyai tentang bagaimana sosok malaikat yang membawanya. Aslina menjelaskan bahwa malaikat yang membawanya itu laki-laki namun memiliki wajah yang sama, bertubuh besar dan memakai pakaian ihram. Malaikat itu juga sempat berkata kepada Aslina bahwa dirinya saat itu sedang mengalami perjalanan spiritual, lalu memberikan beberapa pertanyaan kepadanya hingga dijawab oleh ruhnya. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat tersebut. Kala itu ruh Aslina menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Siapa nama pimpinanmu?" tanya lagi malaikat tersebut kepada Aslina. "Pimpinanku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab lagi Aslina. Lalu malaikat juga menanyakan, "Di mana kiblatmu? Siapa kedua orang tuamu dan siapa saudaramu?" Selanjutnya, Aslina kembali dibawa ke suatu tempat oleh kedua malaikat tersebut dan mendudukannya ke sebuah kursi yang empuk. Ketika dia duduk, tiba-tiba di sebelah kanannya ada wujud perempuan. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia adalah amalannya
sewaktu hidup di dunia. Dan selama Aslina di sini, dia akan menemaninya sampai akhir. Jelas perempuan yang mengaku amalannya tersebut. Selanjutnya, Aslina mengaku bahwa dirinya kemudian melihat wanita-wanita saleh. Mereka berpakaian muslimah dan berkerudung. Selanjutnya, wanita-wanita tersebut mencium pipi kanan dan kirinya ketika ia duduk di kursi tersebut. Kemudian, Aslina menyebutkan bahwa dirinya kembali dibawa oleh kedua malaikat tersebut melihat dosa-dosa besar. Di sana, Aslina diperlihatkan ada seorang laki-laki yang memikul besi. Dia memperkirakan bahwa berat dari besi tersebut bertonton. Dan laki-laki itu berjalan tak sampai-sampai dengan berlumuran darah dan nanah. Dan baunya na'udzubillah min dzalik, dan bajunya sobek-sobek, ujar Aslina. Pada saat itu, menanyakan kepada amalnya, dosa apa yang dia perbuat selama hidup di dunia. Lalu amalnya tersebut menjawab, selama hidup di dunia, dosa yang dilakukan adalah menyantet orang, sehingga ia berjalan tak sampai-sampai hingga akhir kiamat. Jelas amalnya tersebut. Selanjutnya, Aslina melihat dua orang laki-laki yang saling membunuh, dan begitu seterusnya. Amalannya tersebut menjelaskan bahwa semasa hidup di dunia, laki-laki itu adalah seorang pembunuh dan tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang dibunuhnya. Kemudian yang ketiga, dia melihat seorang laki-laki yang dihujam memakai besi panas hingga menembus. Kemudian amalannya kembali menjelaskan bahwa semasa hidup di dunia, laki-laki tersebut merupakan seorang pezina. Setelah itu, ia kemudian melihat seorang laki-laki yang dicambuk dengan rotan hingga lepas kulit dan dagingnya. Amalnya menjelaskan bahwa semasa hidup di dunia, dia tidak pernah mendirikan sholat, dan hingga matinya ia tak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Aslina menjelaskan bahwa ruh dan amalnya tersebut sempat membaca Al-Quran bersama agar para lelaki yang disiksa itu dapat terampuni dosanya. Ruhnya dan amal membacakan Al-Quran, sholawat surat Yasin, bertaksim membaca ayat 1000 dinar. Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak mengampuni dosa mereka. Jelas Aslina. Setelah itu, akhirnya yang terakhir kali Aslina berzikir. Zikir yang ia bacakan saat itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan ia bacakan dengan berteriak sekuat-kuatnya. Hingga tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdetak. Dan saat itu ruhnya kembali ke dalam jasadnya. Jelas Aslina. Pada dasarnya, Aslina keberatan ketika ia harus menceritakan kembali kisahnya tersebut. Namun akhirnya ia mau menceritakannya sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya. Aslina berharap bagi orang-orang yang mendengarkan kisahnya agar senantiasa berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak amal soleh, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Kisah mengerikan ini ditulis sebagai pengingat agar kita senantiasa berbuat baik dan beramal saleh. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.